Ada dua malaikat yang paling banyak disebutkan namanya dalam Alkitab. Kedua malaikat ini merupakan malaikat Tuhan yang sangat penting perannya bagi orang percaya dari masa ke masa. Siapakah mereka? Gabriel. Siapa yang tidak pernah mendengar nama malaikat Gabriel? Gabriel tidak dapat disangkal adalah malaikat yang paling dikenal dalam Alkitab. Dalam bahasa Ibrani, Gabriel artinya pahlawan Allah, Allah perkasa atau Allah yang hebat. Alkitab menjelaskan Gabriel sebagai utusan Allah atau pembawa pesan Allah. Meskipun nama malaikat ini sangat populer, Alkitab tidak pernah menyebutkan Gabriel sebagai malaikat yang paling terkemuka. Memang dia disebutkan lebih sering daripada malaikat yang lain. Gabriel pada dasarnya adalah utusan Allah yang penuh kemurahan dan sang pembawa perjanjian. Dia muncul dalam Alkitab 4 kali. Setiap kemunculannya membawa pesan kabar baik. Pesan Gabriel sangat penting dalam mengungkapkan rencana, tujuan, dan keputusan Allah. Dalam perjanjian lama, kitab Daniel pasal 8 ayat 15-16, kita sekilas melihat pertama kali tentang Gabriel. Di sana Daniel menerima penglihatan dari Tuhan untuk akhir zaman. Pesan yang Daniel dapatkan berlangsung di surga, menyingkapkan rencana Allah dalam sejarah. Gabriel meyakinkan Daniel bahwa sejarah akan mencapai puncaknya pada kembalinya Kristus Sang Raja di atas segala raja. Penampakan Gabriel yang pertama di Perjanjian Baru terjadi dalam Lukas 1. Sakaria sedang menanti-nantikan Tuhan di bait suci. Gabriel muncul di sisi kanan altar. Sakaria sangat ketakutan demi melihat Gabriel. Tidak pernah ada orang-orang sejamannya yang pernah melihat malaikat. Dan sampai saat kini, setiap orang pasti akan takjub bila berhadapan dengan sosok malaikat. Lukas pasal 1 ayat 12-13. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia." Malaikat itu sebelum menjawab Sakaria memperkenalkan dirinya sebagai Gabriel. Tapi Sakaria menjawabnya, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Di sini malaikat Gabriel menetapkan suatu putusan kepada Sakaria. Sakaria ragu-ragu terhadap firman Tuhan.
Karena itu Sakaria kehilangan kemampuannya untuk berbicara sampai anak itu lahir karena keraguannya. Sementara orang-orang di luar menantikan Sakaria, ia muncul dengan memberi tanda. Lalu mereka menyadari bahwa Sakaria telah mendapat penglihatan di bait Allah. Selanjutnya, misi paling agung malaikat Gabriel yang dilakukannya bagi Tuhan adalah ketika dia diutus ke Nazaret, ke sebuah kota di Galilea, kepada seorang gadis yang sudah mengikat janji dengan pria bernama Yusuf, keturunan Daud. Wanita itu bernama Maria. Dan inilah yang dikatakan Gabriel kepada wanita muda itu. Lukas pasal 1 ayat 31 sampai 32. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Allah mempercayai malaikatnya Gabriel dengan tanggung jawab dan kehormatan yang besar. Kelahiran Sang Mesias Kristus diberitakan oleh malaikat dengan sebuah pesan berita kehidupan yang terjadi di luar dari proses alami manusia. Dalam seorang anak perawan tanpa suami, tentu gadis yang melahirkan bayi Kristus harus diberitahukan sebelumnya. Dia harus dipersiapkan untuk sebuah peristiwa yang mustahil terjadi tanpa pertolongan Tuhan. Ketika Gabriel memberitahukan kabar ini, Maria sulit memahaminya. Namun Gabriel menjelaskan bahwa semua terjadi karena kuasa Allah. Salah satu pelayanan malaikat kepada manusia adalah meneruskan pemahaman Allah kepada kita. Kita sudah melihatnya dari berbagai kasus bagaimana malaikat melayani sebagai utusan Allah. Ketika malaikat berbicara kepada raja penyembah berhala Nebukadnezar dalam mimpi, dan ketika Gabriel menubuatkan kelahiran Yohanes Pembaptis dan kelahiran Yesus. Seringkali manusia membutuhkan pesan dari Allah dan malaikatlah yang menyampaikannya. Contoh lainnya ketika Musa berhadapan dengan semak menyala yang luar biasa. Ketika dia harus mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin umat Tuhan untuk membawa umat itu dalam hidup yang berkenan di hadapannya. Mikael, malaikat kedua yang paling banyak disebut dalam Alkitab adalah Mikael. Dia adalah malaikat yang paling terkemuka, paling agung. Apa pencapaian malaikat Mikael yang terpenting? Mikael berarti yang seperti Tuhan atau pemberian dari Tuhan. Kita dikenalkan dengan Mikael oleh kitab Daniel. Daniel telah berdoa dan berpuasa selama 3 minggu. Dan sesosok malaikat muncul di depannya. Malaikat ini ternyata telah dihadang oleh penguasa kerajaan Persia yang telah berdiri menentangnya selama 21 hari. Selama itu pula, Daniel teguh berdoa dan berpuasa. Ini jelas, iblis tingkat tertinggi yang dikirim ke Persia untuk mewakili kerajaan kegelapan dan melawan Tuhan. Malaikat itu hadir bersama Daniel cukup lama untuk menyingkapkan masa yang akan datang bagi orang-orang Yahudi. Tapi ia harus segera kembali untuk bertarung dengan penguasa Persia tersebut. Dan penguasa Yunani juga akan bergabung melawan malaikat itu. Malaikat Mikael lah yang membantu malaikat itu memerangi penguasa-penguasa kegelapan tersebut. Mikael mungkin pantas menyandang gelar jenderal, karena kita selalu melihatnya berperang melawan roh-roh kegelapan. Mikael satu-satunya malaikat yang disebut Alkitab sebagai penghulu atau pemimpin malaikat.
Gelar Mikael diungkapkan dalam Yudas 9, penghulu malaikat, Archangel, Archangelos. Dalam kata Yunani artinya pemimpin malaikat atau pemimpin utusan atau pembawa pesan terkemuka. Dalam Alkitab, malaikat lain merujuk sebagai penghulu malaikat, Yudas 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, "Kiranya Tuhan menghardik engkau." Frasa dari penghulu malaikat menunjukkan bahwa Mikael memiliki teman-teman malaikat juga. Namun, Alkitab tidak mengungkapkan identitas malaikat lainnya. Malaikat Mikael berjaga-jaga atas Israel. Malaikat yang menemui Daniel juga mengungkapkan bagaimana hari-hari akhir bangsa Israel dibukakan dalam penglihatan Daniel. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni barang siapa mendapati namanya tertulis dalam kitab itu. Daniel pasal 12 ayat 1. Mikael juga dirujuk sebagai pemimpin Daniel oleh malaikat. Selain perannya sebagai malaikat perang, malaikat Mikael juga memiliki tugas khusus dalam melindungi Israel. Allah menunjuk Mikael sebagai malaikat penjaga atas Israel. Daniel pasal 10 ayat 21. Dia disebutkan sebagai kepala bangsa itu. Meskipun Alkitab tidak menjelaskan secara spesifik apa yang diperlukan untuk berjaga, jelas bahwa Mikael punya tanggung jawab khusus untuk Israel. Mikael secara langsung memerangi setan-setan. Dalam Perjanjian Baru, Yudas pasal 1 ayat 9 mengisahkan secara khusus bagaimana Mikael sang penghulu malaikat berselisih dengan Lucifer atas mayat Musa. Meskipun Mikael menang menurut kitab Yudas, Mikael tidak berani untuk menghakimi atau railing. Dalam kata Yunani, railing sering disebut sebagai menghujat atau memfitnah melawan iblis. Apa yang dia katakan kepada iblis cukup menarik, hanya dengan 4 kata. Mikael berkata, "Kiranya Tuhan menghardik engkau." Mikael adalah komandan militer dari malaikat-malaikat. Akhir zaman menurut kitab Yohanes, dia melihat peperangan besar di sorga antara Mikael dan malaikat-malaikatnya melawan sang naga, yakni setan dan malaikat-malaikatnya. Namun setan dan kekuatannya masih terlalu lemah untuk bertahan di sorga. Karena itu, mereka semua jatuh ke bumi. Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Tuhan akan membalikkan keadaan melawan setan pada pertengahan masa kesusahan besar. Pertama di sorga, kemudian di bumi. Hal ini terjadi pada pertengahan periode 7 tahun yang digambarkan Daniel. Meskipun hingga kini setan dan pengikutnya sering menyerang orang percaya, mereka sudah dilucuti di kayu salib. Mikael sang penghulu malaikat akan berseru
saat dia mendampingi Yesus pada kedatangannya yang kedua. Tidak hanya dia memproklamirkan berita sukacita yang luar biasa bahwa Yesus Kristus kembali datang, tapi juga ia memperkatakan kehidupan kepada mereka yang sudah mati dalam Kristus dan yang menanti-nantikan pengangkatan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Cara berperang malaikat-malaikat akan sama seperti pada apa yang mereka lakukan atas nama orang percaya saat ini. Ibrani pasal 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Seperti Mikael berperang atas nama Daniel melawan iblis pada zaman perjanjian lama. Malaikat-malaikat juga berperang untuk orang-orang percaya pada zaman sekarang. Meskipun iblis marah, ia dan pengikutnya tidak akan menang, karena memang mereka sudah tidak punya tempat di sorga. Pada akhirnya, mereka tidak akan mampu menggagalkan rencana Allah bagi umatnya, atau menggagalkan kedatangan anaknya, Yesus Kristus. Produced by Mesbah Keluarga.